Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Tahu nggak sih di Matepa ada yang baru loh? Apa tuh? Podcast seputar isu pangan. Program ini merupakan program terbaru dari sektor media Himatepa. Jadi di sini kami akan membahas dan mendiskusikan terkait isu-isu pangan yang beredar di Indonesia. Wah, kayaknya seru banget nih ya. Iya Pak, seru banget nih ya. Iya. Jadi sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, kenalin nama saya Parija. Nama saya Siti Nurlaila. Saya Syifa. Dan saya Ade. Juga narasumber kita kali ini yaitu Nama saya Wisnu Pamungkas. Halo. Halo. Ya, lemes banget. Ya mungkin kurang asupan Nutrisi. Gak apa-apa. Nah, sebelum bincang-bincang lebih banyak nih, gimana nih Kak Wisnu kesibukannya sekarang? Gimana Wisnu, kabarnya sehat? Ya, Alhamdulillah sehat. Dan Lagi sibuk apa hari ini? kesibukan saya sama kayak mahasiswa pada umumnya seperti perkuliahan, organisasi, dan hobi kecil-kecil lah untuk mengisi waktu luang. Iya. Pak. Ya. Sibuk banget. Lagi sibuk-sibuknya ya. Semester berapa sekarang? Semester 7. Oh, alhamdulillah. Oh. Sebentar lagi ya. Sedang mengini skripsi. Masih jauh skripsi semester depan. Gini ya. Karena kita ngebahas tentang isu pangan terkini, Iya. Agus tuh pernah nggak sih ngedengar atau ngelihat berita gitu terkait isu pangan saat ini yang katanya lagi krisis di seluruh dunia mengenai bukan mengenai sih, kayak ada ini kan gara-gara ada perang antara Ukraina sama Rusia itu kan katanya jadi memicu adanya krisis pangan di seluruh dunia. Pernah dengar nggak sebelumnya? Itu merupakan berita yang sangat besar ya, terutama untuk seluruh dunia, karena mengingat bahwa Rusia dan Ukraina sendiri itu memang penghasil sumber utama pangan dunia. Iya sih, bener. Banyak juga ya Iya. di IG, di TikTok, tentang kayak gitu-gitu. Kayak kita buka Google aja nih, langsung nih berita itu ancaman krisis pangan. Iya benar-benar. Indonesia sekarang sedang dilanda krisis pangan yang tidak. Ya. Jadi hal ini dikarenakan karena terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Mungkin Ya, mungkin karena faktor itu. mungkin menurut Anda nih, mengapa dari kejadian tersebut bisa menyebabkan krisis pangan di seluruh dunia? Nah, kita harus paham dulu ya, krisis pangan itu diartikan sebagai suatu kondisi di mana suatu wilayah mengalami kelangkaan pangan. Itu adalah definisi krisis pangan. Dan krisis pangan itu sendiri dapat terjadi karena dari distribusi, produksi, pupuk, iklim, cuaca, dan lain-lainnya, bahkan sampai peperangan. Mengutip dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagiono, beliau mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina itu adalah produsen dan eksportir utama dari minyak dan gas, pertambangan, sampai pada pangan. Sehingga pada saat ini Rusia dan Ukraina sedang dalam masa peperangan, dan itu menghambat proses distribusi maupun eksportir dari negara tersebut kepada negara yang mengimpornya, sehingga terjadinya terganggu dan memicu krisis pangan. Jadi itu masuk ke salah satu faktor tentang adanya krisis pangan ini enggak? Iya. Nggak Indonesia doang, tapi seluruh dunia mengalami krisis pangan. Dampaknya gede juga. Selain dari faktor itu, selain dari faktor peperangan yang tadi kita bahas ya, menurut Wisnu nih, faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi adanya atau terjadinya krisis pangan itu apa aja? Nah, saya mengutip dari CNN. Nah, yang pertama itu tentang produksi pangan. Nah, terutama jenis serealia seperti padi, jagung, dan yang lainnya. Itu merupakan bahan pokok utama atau dari pertanian yang ada di Indonesia. Pertanian di Indonesia sendiri
itu bergantung pada cuaca, iklim maupun pengaruh dari masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat yang tidak sehat seperti membuang sampah tidak pada tempatnya itu menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir. Nah, banjir itu sendiri merupakan faktor terjadinya kegagalan panen pada suatu pada suatu pertanian atau yang ada di Indonesia. Seperti itu. Contohnya pada tahun sekarang justru 2022 saya melihat dari berita acara di suatu televisi itu di Indramayu sawah-sawah itu sudah terendam banjir. Itu tanamannya tanaman padi. Dan itu bakal berdampak pada kita sebagai masyarakat yang mengkonsumsi nasi seperti itu. Masyarakat Indonesia itu kalau belum makan nasi itu belum Iya makan gitu. makanya Segitu. buras juga bukan nasi ya. Iya. Tapi itu Ya. Terus untuk yang kedua itu negara-negara eksportir utama pangan itu menutup atau membatasi ekspor. Nah, kita Indonesia tidak hanya mengimpor itu dari Rusia dan Ukraina, tapi di beberapa negara lain juga kita memerlukan suatu pangan dari negara tersebut. Misalnya kita pada sekarang pada beberapa negara kita mengimpor beras. Misalnya itu terbanyak itu dari India, Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Singapura. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga itu terjadinya krisis energi yang diikuti konversi besar-besaran pangan dan untuk biofuel. Maksudnya di sini adalah pada saat ini Indonesia sendiri terkena dampak atau dari perangan Rusia dan Ukraina mengenai harga BBM. Harga BBM itu sendiri melonjak naik jauh drastis berkali lipat. Pada awalnya cuma naik sekitar 500-400, kini sampai 2 atau ya 31% katanya atau 30%? 30%. Itu bukan angka yang sedikit untuk kenaikan harga BBM. Nah, kaitannya dengan pangan, BBM itu sendiri berasal dari minyak nabati, ya, entah itu dari kedelai, sawit, jagung, tebu, dan yang lainnya. Sedangkan hal tersebut atau bahan-bahan nabati tersebut itu biasa kita konsumsi sehari-hari. Misal contoh kecilnya aja deh, kita misalkan tebu kan kalau diolah itu menjadi gula. Ya. Kita kalau misalkan bikin teh kalau tanpa gula itu kayak ada yang kurang gitu. Kurang gitu ya. Iya, betul. Nah, pada saat sekarang ketika semakin langkanya BBM, nah terjadinya kompetisi antara minyak nabati itu digunakan untuk BBM maupun untuk mesin, antara menggerakkan perut manusia atau menggerakkan mesin. Jadi adanya pembagian bahan pokok sehingga terjadinya atau memicu terjadinya krisis pangan seperti itu. Jadi bener ya. Jadi dari faktor-faktor itu kayak berarti benar-benar berpengaruh besar. gede ya pengaruhnya, nggak cuma kita tapi semua benar-benar semua kayak dari cuma hal kecil itu, dari hal kecil aja sampai ke hal besar itu benar-benar mempengaruhi kena dampak dari krisis pangan ini. saking krisisnya juga kan kita juga kayak berkompetisi gitu ya antara manusia sama untuk mengisi perut sama menggerakkan mesin itu sendiri. Karena kalau misalkan motor atau mobil nggak pakai bensin mah susah ya. Iya, Sedangkan bensin lagi mahal-mahalnya sekarang. Nah kan gitu juga BBM juga kan menggerakkan mesin misalnya seperti motor, mobil, dan itu juga sebagai distribusi atau kendaraan dari misalnya untuk mendistribusikan makanan gitu ya. Sebenarnya saling sih, kita tuh saling berkaitan satu sama lain. Kalau misalnya untuk yang ketiga ini, Kak, kalau misalnya untuk
Indonesia sendiri gitu, terasanya tuh seperti apa sih krisis pangan yang benar-benar terasa banget gitu di Indonesia itu gimana? Oke. Nah, kita mengambil contoh dari sektor pertanian aja ya. Nah, pada pertanian itu ada yang namanya pupuk. Ya. Nah, pupuk ini pada sebelum tahun 2022 atau sebelum terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina, itu pada awalnya ada 7 jenis pupuk yang disubsidi. Dan sekarang setelah terjadi krisis pangan itu menjadi hanya 2 saja dampaknya, hanya urea dan NPK. Nah, dan komoditas penerima pupuk subsidi semula 70-an dan kini hanya 9 saja, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao, dan kopi. Nah, pada saat tadi pagi saya mendengar berita di televisi yang awalnya harga pupuk itu 500.000, akibat dari kelangkaan ini menjadi 1 juta. Lonjak. Ya, sehingga penjualan hasil pertanian itu menjadi naik. Semakin naik harganya, terkadang semakin susah juga gitu barangnya. Dan itu juga mengancam kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen terkait dengan penggunaan bahan-bahan baku pertanian tersebut. Diskusi kita kali ini kita dapat ilmu banyak nih ya dari Wisnu yang tadinya kita nggak tahu faktor-faktor apa saja, jadi kita tahu ada banyak faktor yang bikin krisis pangan itu terjadi. Iya. Selain dari peperangan ya. Iya. Dari peperangan. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Wisnu, kita bisa simpulin nih krisis pangan ini diartikan sebagai suatu kondisi kelangkaan pangan sebagian besar masyarakat di suatu wilayah. Nah, tentunya faktor-faktor dari ancaman krisis pangan ini, yang pertama ada produksi pangan yang mulai merosot nih, terutama jenis serealia, dan yang kedua negara-negara eksportir utama pangan itu menutup dan membatasi ekspor. Lalu yang ketiga itu krisis energi yang diikuti konversi besar-besaran pangan untuk biofuel. Nah, kalau dari segi sektor pertanian itu sendiri itu sangat terasa di mana di Indonesia ini pupuk ini melonjak naik. Bincang kita kali ini selain kita dapat ilmu yang banyak dan bermanfaat, kita juga bisa menyambung tali silaturahmi ya. Dari banyak kesibukan yang terjadi antar kalangan mahasiswa, betul sekali. Sebelumnya terima kasih banyak ya kepada Kang Wisnu yang sudah mau bersedia hadir di acara ya, terutama meluangkan waktunya dan bersedia hadir juga di acara posting Kali-kali ya. Posting perdana kita. Ya, posting perdana kita. Yang mohon maaf dimaklum. Ya. Ya benar. Baik, mungkin cukup sekian. Tapi sebelum kita tutup, boleh kali kita jargon dulu? Boleh kali ikutan dan boleh kali. Boleh. Jadi pemimpin jargonnya? Ya. Boleh. Boleh, Yang boleh. mana nih? Yang Hima Pepa. Oh, Hima Pepa. Boleh. Udah siap nih? Siap. Hima Pepa Jaya Teknologi Pangan. HMPPI peduli, nyata, berkelanjutan. Demikian podcast kali ini, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.